Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020. 1. Telah meninggal dunia pada hari Minggu, 17 Mei 2020, Bapak Kadarus Manto dengan alamat Salatiga, orang tua Ibu Lolita Kusuma Dewi dengan alamat Kertosari, Temanggung. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Diberitahukan bahwa dana bantuan pendidikan bulan Mei bisa diambil pada jam kerja Senin sampai dengan Sabtu di kantor GKJ Temanggung. 3. Bagi jemaat GKJ Temanggung yang belum menerima amplop Rioyo Unduh-Unduh, bisa menghubungi majelis atau pengurus kelompok maupun pepantan masing-masing. 4. Diberitahukan bahwa bantuan dana karitatif diakonia bulan Mei bisa diambil pada jam kerja kantor GKJ Temanggung atau Bapak Ibu Majelis Kelompok dan Pepantan bisa mewakili untuk mengambilkannya. Mari kita akan mulai kebaktian pagi hari ini. Jemaat dimohon berdiri, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, bersama-sama kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa kita secara kreatif, secara inovatif. Dengan demikian, maka relasi kita akan semakin dekat dengan Dia Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Tuhan tiap jam ku
Pembacaan hukum kasih terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta Rama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat dipersilakan berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menyertai kami sekalian di dalam kami menerima sapaan firman-Mu. Dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini bersama-sama kita baca dan kita dengarkan, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 6 sampai 14, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman pada saat ini diberi judul atau tema Nafas Hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sampai saat ini masih bernafas ya. Apakah nafas yang kita miliki ini
hanya sekedar nafas biologis? Ataukah di dalam nafas kita ini juga ada dimensi untuk kehidupan kekal? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bersama-sama kita diingatkan bahwa ada dimensi kehidupan yang kekal yang harus kita hidupi. Karena hidup ini tentu bukan sekedar aktivitas biologis yang kita lakukan setiap saat, namun juga aktivitas batinnya, aktivitas spiritual. Hal ini tentu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam peristiwa penciptaan manusia dan sekaligus juga merupakan kenyataan realita hidup kita yang kita jalani. Tubuh manusia yang dari debu tanah bisa hidup tentu karena hembusan nafas kehidupan dari Tuhan. Nah, ketika nafas hidup itu diambil kembali oleh Sang Kali, maka yang tertinggal hanyalah raga yang terbujur kaku dan tidak bernyawa. Aktivitas batiniah, aktivitas spiritual ini tentu harus mendapatkan porsi yang memadai di dalam kehidupan ini agar manusia dapat menjalani hidup yang sesungguhnya. Hidup yang selalu terhubung dengan Sang Kali, terhubung dengan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Kali untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi betapapun hidup kita dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang luar biasa, termasuk kesibukan di dunia maya yang terus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita saat ini, dan juga disertai dengan tuntutan kebutuhan hidup yang begitu banyak, begitu kompleks. Namun marilah kita bersama-sama menghidupi doa. Doa yang dengan sungguh-sungguh kita naikkan kepada Tuhan. Kita hayati dan terus kita resapi. Karena apa? Karena doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan yang terus akan menopang kita untuk bisa menjalani hidup kita secara lebih bermakna. Kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, doa ini merupakan oase, sumber air yang tentu tidak boleh kering, yang akan terus menyegarkan kehidupan kita. Meskipun ada begitu banyak tantangan yang menjadikan mungkin kita kecewa, yang menjadikan kita mungkin sakit hati, kita marah. Namun doa menjadikan kita akan dipulihkan kembali oleh Tuhan Allah. Hidup dan pelayanan kita pun akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui hubungan kita dengan Tuhan yang intim, relasi kita yang intim dengan Sang Kali. Seorang penulis buku bernama Kimball memberikan arti berdoa itu seperti bernafas. Hal vital untuk mendukung hidup kita. Untuk membuat kita bertumbuh. Untuk menjadikan kita sehat. Namun di dalam kenyataannya, kadang doa ini menjadi sebuah rutinitas yang kering. Menjadi rutinitas yang hampa.
hanya sekedar kata-kata yang meluncur dari mulut. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita kreatif, untuk kita terus berinovatif di dalam kita berdoa. Sehingga kehidupan doa kita senantiasa segar. Kehidupan doa kita akan membuat kita terus bergairah untuk melakukan segala sesuatu dan juga termasuk untuk kita berdoa. Kita diajak untuk berdoa tidak hanya melulu menaikkan kata-kata yang begitu banyak pada Tuhan. Satu contoh misalnya di dalam Mazmur 68. Di sana doa dinaikkan dalam bentuk lantunan nyanyian yang begitu indah. Doa dinyanyikan. Di sini kita sadar bahwa doa bukan sekedar rangkaian kata-kata permohonan yang kita naikkan terus kepada Tuhan. Doa adalah ungkapan. Ungkapan relasi kita dengan Allah. Di dalam doa kita bernyanyi. Di dalam doa kita bisa memuji nama Tuhan. Seperti layaknya dilakukan oleh pemazmur. Ia menaikkan nyanyian pujian kemenangan yang begitu dahsyat dari Allah. Ia juga mengungkapkan hasil perenungannya yang begitu mendalam atas karya pemulihan Allah yang dikerjakan di dalam kehidupan umat manusia. Ia menemukan bahwa orang-orang fasik akan binasa. Namun orang-orang benar akan bersukacita. Orang-orang benar akan beria-ria dan bergembira di hadapan Allah. Bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi yang membutuhkan. Bahwa Allah mengaruniakan kekuasaan, Allah mengaruniakan kekuatan kepada umatnya. Oleh karena itu, pemazmur mengajak umat untuk mengakui kekuasaan, kemegahan Allah yang pada saat itu dinaikkan di dalam bentuk nyanyian. Mazmur 68. Segala puji harus naik kepada Tuhan yang baik, penanggung hidup kita. Sehari-hari limpahlah keselamatan dan berkat-Nya, alasan sukacita tetap terdapat padanya. Karunia akan mencegah segala susah payah, kendati pun kematian menimbulkan ketakutan, dijauhkannya bahaya. Dan tentu bait-bait selanjutnya juga dinyanyikan. Melalui mazmur yang sedemikian, saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa doa dalam bentuk nyanyian tidak hanya berlaku secara personal, tetapi juga berimbas secara komunal. Bahkan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi banyak orang. Hal ini tentu secara sosiologis bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menyanyikan sesuatu lagu berkali-kali, maka orang-orang yang ada di sekitar pun
akan cenderung untuk ikut bernyanyi. Siapapun. Mungkin berapa saat ini saudara-saudara melihat, menyaksikan di media sosial lagu apa? Lagu apa? Hidup ini adalah kesempatan, atau waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan seterusnya. Dinyanyikan oleh banyak orang. Tidak hanya saudara-saudara kita yang ya sama dengan kita beriman pada Tuhan Yesus. Tetapi semua. Ada banyak. Ya tidak semua ya, tapi ada banyak yang ikut menyanyikan karena di dalam lagu ada doa. Ada kekuatan yang ingin dinaikkan pada Tuhan sebagai wujud syukur, sebagai wujud permohonan dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak bisa mengarang lagu seperti yang dilakukan oleh pemazmur mungkin. Namun ada banyak lagu-lagu rohani yang dapat menolong kita untuk kita terus berhubungan, terus berrelasi dengan Tuhan. Pakailah itu dan hidupilah nafas hidup kita, yaitu doa melalui nyanyian pujian kepada Tuhan. Berikutnya kita juga diajak untuk membiasakan diri berdoa di dalam pergumulan bersama. Hal ini seperti yang dilakukan oleh jemaat awal yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 14 yang tadi kita baca, kita dengarkan bersama-sama. Kita bisa melihat di sana bagaimana para murid bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Di dalam doa bersama-sama. Itu terjadi karena mereka baru saja mengalami secara bertubi-tubi peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang sempat membuat mereka terguncang. Namun sekaligus itu semua menggetarkan iman mereka untuk semakin mengenal, untuk semakin percaya kepada Sang Guru dan Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus yang baru saja naik ke surga. Peristiwa-peristiwa itu seperti derita dan kematian Yesus di kayu salib, yang secara berulang-ulang selama 40 hari, juga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang baru saja mereka saksikan. Peristiwa-peristiwa itulah yang menggetarkan, menggoncangkan kehidupan mereka. Sehingga mereka semakin hari semakin percaya, semakin mengenal Sang Guru, Tuhan mereka yaitu Yesus Kristus yang selama ini dipuji dan dimuliakan, disembah dan terus diikuti. Segala yang telah mereka lihat, segala yang telah mereka alami bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun, seakan berada di dalam titik pengendapan di kala itu. Ditambah lagi janji Tuhan Yesus, di mana mereka akan menerima kuasa, yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Pengutusan bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan. Dan juga peristiwa perpisahan mereka dengan Yesus yang naik ke surga. Yang saat itu mungkin sangat mengejutkan mereka semua. Telah menjadikan para murid semakin bertekun di dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara sosiologis, para murid bersama dengan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus yang lain berdoa bersama-sama. Karena ini menjadi satu kebutuhan yang sama, yaitu untuk mencari kekuatan. Setelah peristiwa yang begitu berat, peristiwa yang begitu besar, yang datang bertubi-tubi mereka alami. Mereka saat itu juga ingin tahu dengan gamblang apa yang sebetulnya telah terjadi. Semuanya itu mereka cari dengan cara berdoa bersama-sama. Demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang bersama-sama
pada saat-saat ini sedang kita lakukan. Selama 10 hari mulai dari kenaikan Tuhan Yesus kemarin sampai sebelum hari raya turunnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, bersama kita mengadakan persekutuan doa. Bersama-sama kita mencoba menyatukan hati, memohon kepada Tuhan dengan apa yang sedang kita alami, kita harapkan di hari-hari yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berikutnya kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti yang Yesus lakukan. Jika saudara-saudara bersama-sama berkenan membaca Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat 11. Doa Yesus itu kita lihat ada unsur dialog personal yang begitu terkait dengan identitas diri dan hubungan dengan Bapa yang ada di surga. Juga ada dialog yang terkait dengan relasi antara Bapa, Yesus dan para pengikutnya. Terkait. Nah, oleh karena itu, bersama-sama mari kita juga menjadikan doa kita sebagai dialog personal kita dengan Sang Kali, dengan Tuhan. Dialog yang terkait dengan identitas diri, serta relasi kita dengan Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan kepada kita hari demi hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di Minggu Paskah ke-7 ini kita bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jemu-jemu untuk terus berkreasi, untuk terus berinovasi di dalam kita menjalani, di dalam kita mengembangkan kehidupan doa kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan menerima firman Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami terima sampai pada hari ini. Sehingga saat ini kami bisa beribadah sekalipun dari rumah kami masing-masing. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit maupun di dalam pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berikan kesembuhan sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dengan badan yang sehat, dan terlebih juga bisa ikut memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat dan penyertaan-Mu menjadikan mereka pribadi yang makin dewasa di dalam iman dan pribadi yang takut akan Engkau. Pakailah saudara-saudara kami ini seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan talenta yang Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di GKJ Temanggung. Kiranya Engkau senantiasa menyertai setiap kegiatan yang kami rencanakan, sehingga kegiatan kami ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati para pelayan-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta dan keluarga, para anggota majelis, para anggota komisi, para organis, para song leader, para petugas multimedia, dan juga para tenaga kerja di gereja kami. Kiranya berkat Tuhan memampukan mereka untuk bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan mereka menjadi persembahan yang harum dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, karena Tuhan selalu memberkati setiap keluarga, pekerjaan, dan juga pendidikan kami. Jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan dan merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang menyertai dan memberikan, karena kami tahu Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Berkati juga dan bangsa dan negara kami, berikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintahan bangsa ini, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan menyertai para pemimpin kami, sehingga mereka bisa memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Ya Tuhan, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan yang kami perlukan. Demikian ucapan syukur dan permohonan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami pinta di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
marilah kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang kami terima, kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, layakkanlah kami mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang bersama-sama kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus, dan persembahan-persembahan yang lain. Berkatilah dan sucikanlah ya Tuhan, sehingga layak menjadi sarana untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan gereja kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang bertugas mengelola persembahan ini, kiranya berkat kesehatan, kemampuan, dan kebijaksanaan menyertainya, sehingga dimampukan untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, bahkan mereka yang harus kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertainya, sehingga dalam situasi dan kondisi sesulit apapun, selalu ada jalan keluar dan tercukupi segala kebutuhannya sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami terima melalui Bapak Pendeta Adi Widiatma. Kiranya menjadi pengetahuan yang hidup yang memperkokoh fondasi kehidupan kami. Berkatilah Bapak Pendeta beserta dengan keluarga terkasih. Semoga berkat kesehatan, kedamaian, dan hikmat Tuhan selalu menyertainya, sehingga sukacita Tuhan selalu mengiring setiap pelayanannya. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami, Maha mengetahui setiap rencana kehidupan kami pada hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin kami dan rancangan Tuhan yang terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
simpanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 440 bait yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam kasih dan pertolongannya, kami akan bersaksi bagi Kristus. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin.